Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Tabipun. Yang saya hormati Ibu Dr. Eka Sofia Agustina SPD MPD dari Musiska Merita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara. Perkenalkan, nama saya Alia Kurnia Febriani dengan NPM 2513041003 izin menyampaikan materi mengenai perubahan bunyi bahasa. Perubahan bunyi bahasa adalah perubahan bunyi dalam suatu bahasa yang terjadi secara alami dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan interaksi sosial. Jenis-jenis perubahan bunyi bahasa. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa ini diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Contoh kata bahasa Belanda yaitu zak, kan yang berarti kantong, diucapkan dengan zak dengan velar tidak bersuara, dan doek itu berarti kain dibaca duk dengan deh apikodental bersuara. Ketika kedua kata itu digabung sehingga menjadi zakduk, sapu tangan diucapkan dengan zakduk. Bunyi keh pada zak berubah menjadi geh, velar bersuara karena dipengaruhi oleh faktor deh yang mengikutinya. Nah, dapat disimpulkan bahwa kah pada zak itu disesuaikan dengan artikulasi dan bunyi deh yang mengikutinya sehingga sama-sama bersuara. Jika bunyi yang diasimilasikan terletak sebelum bunyi yang mengasimilasikan itu disebut dengan asimilasi regresif. Yang kedua ada disimilasi. Kebalikan dari asimilasi. Disimilasi ini perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama menjadi tidak sama atau berbeda. Contoh katanya bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan ber dan ajar. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi berajar kan, tetapi karena ada dua bunyi dan yang pertama itu membedakan atau disimilasikan sehingga menjadi belajar. Yang ketiga itu ada modifikasi vokal. Modifikasi vokal itu perubahan bunyi vokal yang akibat dari bunyi yang mengikutinya. Perubahan ini tidak bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi memiliki ciri khas tersendiri. Contoh katanya itu ada toko, kokoh, oto, masing-masing diucapkan dengan o, sementara kata pada tokoh, kokoh, otot itu bunyi vokal o pada silaba pertama dikelompokkan dipengaruhi oleh bunyi vokal pada silaba yang mengikutinya. Karena vokal pada silaba keduanya adalah vokal o gitu. Karena perubahan ini masih dalam lingkup olefom dari satu fonem, yaitu fonem o, maka perubahan ini disebut dengan modifikasi vokal fonetis. Kemudian ada netralisasi. Netralisasi itu hilangnya konteks antara dua buah fonem yang berbeda atau perubahan bunyi fonemis yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Contohnya bunyi beh pada kata jawab bisa dilafalkan sebagai bunyi peh, dan juga sebagai beh menjadi misalnya jawab bisa dilafalkan menjadi jawab, bisa jawab. Hal ini terjadi karena dua buah fonem kehilangan kontaknya. Kemudian yang kelima ada ziorisasi, penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat penghematan bunyi atau pengucapan. Peristiwa ini terjadi pada penuturan bahasa. Peristiwa ini terus berkembang karena secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh suatu komunitas penutur. Ziorisasi ini terdapat 3 jenis utama. Yang pertama itu ada aferesis, adalah proses penghilangan atau pemenggalan satu atau lebih fonem pada awal kata. Contohnya itu tetapi menjadi tapi, permanen menjadi permanen gitu. Kemudian ada apokop. Apokop ini proses penghilangan atau pemenggalan satu atau lebih fonem pada akhir kata. Contohnya itu presiden menjadi presiden.
pelangit menjadi pelangi. Kemudian yang ketiga adalah sinkop, adalah proses penghilangan atau penanggulan satu atau lebih fonem pada tengah kata. Misalnya baharu itu menjadi baru, dahulu itu menjadi dulu. Kemudian yang keenam itu ada metatesis, perubahan urutan bunyi fonem pada suatu kata hingga menjadi dua bentuk kata yang saling bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa. Contohnya itu ada kerikil menjadi kekikir, jalur menjadi lajur, berarti jadi bantras. Kemudian ada diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal menjadi dua bunyi vokal rangkap dua atau diftong secara berurutan. Pada kata anggota itu diucapkan anggota, sentosa menjadi sentausa. Peristiwa ini terjadi pada bunyi vokal tunggal pada bunyi O, vokal rangkap AU. Selanjutnya itu ada monoftongisasi, adalah perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal atau monoftong. Hal ini terjadi karena sebagai sikap atau kemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Contoh katanya ramai menjadi rame, petai menjadi pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap I ke vokal tunggal E. Penulisannya pun disesuaikan dengan pengucapannya. Contoh kata kalau itu ditulis kalau, danau, dano, satai, satai gitu. Kemudian yang terakhir itu ada anaptiskis, adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasanya ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Pada bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini biasanya terdapat pada kluster. Contohnya putra menjadi putera, serigala menjadi serigala. Kemudian ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada protesis, adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada awal kata. Contohnya emas menjadi emas. Kemudian ada apentesis, adalah penambahan bunyi pada tengah kata, misalnya kapak menjadi kampak, umpama jadi upama. Kemudian ada paradok, proses penambahan bunyi pada akhir kata. Contohnya adi menjadi adik. Itulah pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.